Selamat siang para mahasiswa peserta kuliah IF 2211 Strategi Algoritma. Jumpa lagi dengan Rila Mandala ya, yang kali ini mendapat tugas ya untuk menjelaskan kepada kalian semua tentang salah satu strategi algoritma yang bernama strategi algoritma greedy ya. Baik guys ya, sebelum kita mulai silahkan subscribe dulu channel ini. Nah, ini biar kelihatan seperti YouTuber ya. Baik guys ya, jadi kita akan mulai pembahasan algoritma greedy-nya. Algoritma greedy merupakan metode yang paling populer dan sederhana untuk memecahkan persoalan optimasi ya. Nah, apa itu persoalan optimasi atau dalam bahasa Inggrisnya dinamakan dengan optimization problems ya? Itu adalah persoalan mencari solusi yang optimal ya. Nah, ada dua macam persoalan optimasi, yaitu melakukan maksimasi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan maximization ya, dan melakukan minimasi ya, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan minimization ya. Contoh persoalan optimasi, nah ini contoh yang klasik ya, contoh penukaran uang, yaitu coin exchange problem ya. Jadi diberikan uang senilai A ya, tukarlah A dengan koin-koin uang yang ada. Nah, berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran uang tersebut ya? Nah, ini artinya persoalan minimisasi ya, karena kita mencari jumlah koin ya yang paling minimum ya. Nah, misalkan contoh tersedia banyak koin ya, koin Rp1, koin Rp5, koin Rp10, koin Rp25 misalkan ya. Zaman sekarang sudah tidak ada ya, koin Rp1, Rp5, Rp10, Rp25. Tapi zaman saya dulu SD ya, itu ada ya. Dulu gorengan itu harganya Rp1 dulu ya. Kemudian naik jadi Rp5 ya. Seterusnya sekarang ya. Kalau sekarang sudah sampai berapa sekarang? 1.000 ya, satu gorengan. Nah, uang senilai A sama dengan 32 ya, misalkan ya. Itu dapat ditukar ya dengan banyak cara ya. Kalau kita pakai brute force berarti kita nyoba semua ya, nyoba semua kemungkinan yang ada. 32 itu kita bisa mengumpulkan 32 koin Rp1 semua. Maka jumlahnya kan Rp32 ya. 32 juga kita bisa tukarkan dengan 4 koin Rp5-an, 1 koin Rp10-an, dan 2 koin Rp1-an. 7 koin ya hasilnya ya. 32 juga kita bisa tukarkan dengan 3 buah koin Rp10-an ditambah dengan 2 buah koin Rp1-an. Diperlukan 5 koin ya. Semuanya jumlahnya adalah 32 ya. Dan seterusnya. Nah, solusi minimum yang didapat itu sebetulnya adalah apabila Rp32 itu ditukar dengan sebuah koin Rp25, sebuah koin Rp5, dan 2 buah koin Rp1. Hanya 4 koin saja ya. Ini yang paling minimum. Tidak mungkin kita menukarkan Rp30 dengan 3 koin atau dengan 2 koin atau dengan 1 koin. Tidak mungkin ya. Jadi ini solusi yang paling optimal. Nah, asal kata dari greedy sendiri itu adalah rakus ya, tamak, loba ya, sebelumnya dan sebagainya ya. Jadi rakus ya, greedy itu. Prinsip dari greedy adalah take what you can get now. Jadi rakus ya. Selama sekarang kita bisa dapatkan paling optimal, dapatkan itu. Nggak usah dipikir ke depannya seperti apa, nggak usah dipikir. Apalagi ke belakangnya seperti apa ya. Nah, sebetulnya kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, algoritma greedy itu nggak baik ya, tidak baik ya, seperti itu.
Kenapa? Karena ya pokoknya kita bersenang-senang ya. Kalau kalian pakai prinsip algoritma greedy, itu artinya kalian bersenang-senang ya, saat ini. Besok, besok bagaimana nanti aja, seperti itu ya. Nah itu ya prinsip daripada greedy ya. Take what you can get now. Ya, seperti itu. Ya. Nah, algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah. Step by step ya. Nah, pada setiap langkah terdapat banyak pilihan yang perlu dievaluasi ya. Setiap langkah evaluasi, setiap langkah evaluasi. Tapi evaluasinya hanya pada saat itu saja. Jadi dia tidak pernah evaluasi ke depannya seperti apa, tidak pernah ya. Nah, oleh karena itu pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Nah, greedy tidak bisa mundur lagi atau kembali ke langkah sebelumnya. Itu tidak bisa ya, seperti itu ya. Jadi mungkin menerapkan prinsip perjuangan rakyat Indonesia zaman dulu ya, zaman kemerdekaan, maju mundur, maju terus, pantang mundur. Nah, greedy itu ternyata itu bisa disamakan dengan pejuang dulu ya. Pejuang rakyat Indonesia, maju terus, pantang mundur ya. Tapi pejuang kemerdekaan kita tidak rakus ya, tidak rakus ya. Tapi maju terus, pantang mundur. Jadi pada setiap langkah kita harus memilih optimum lokal nih, optimum lokal. Jadi optimum pada saat itu ya. Bukan optimum global, optimum keseluruhannya. Ya. Nah, kenapa kita memilih optimum lokal ya? Itu dengan harapan bahwa langkah sisanya mengarah ke solusi optimum global ya. Sekarang kita optimumkan ya, diharapkan ke depannya kita bisa mendapatkan nilai yang optimum ya. Paham ya? Jadi sekarang misalkan kalian sekarang optimalkan belajar ya. Optimalkan agar kalian mendapat IPK tinggi ya, seperti itu. Saat ini. Nah, diharapkan ya dengan IPK tinggi, maka ke depannya kalian akan mendapatkan masa depan yang baik ya. Kalau kerja, kalian dapat pekerjaan yang di perusahaan yang baik, dengan gaji yang baik ya. Seperti itu ya. Padahal sebetulnya tidak selalu ya Mbak ya. Tidak selalu IPK berkorelasi dengan masa depan yang lebih baik ya. Tidak ya. Banyak kejadian IPK-nya sedang-sedang saja ya. IPK-nya minimal ya, lulus dengan terengah-engah ya. Tahu lulus dengan terengah-engah ya. Lulus misalkan di saat-saat yang tepat ya, yaitu berapa tahun? Misalkan 7 tahun ya, 7 tahun lulus ya. IPK-nya pas-pasan misalkan 2,0, sukses ya ketika sudah lulus ya. Nah, itu ada kejadian ya. Alumni IF juga ada ya. Yang lulusnya terengah-engah, IPK-nya minimum, tapi sekarang beliau menjadi direktur utama salah satu perusahaan. Perusahaan besar ya, seperti itu ya. Siapa namanya tidak akan saya sebutkan ya, rahasia. Seperti itu ya. Jadi apa namanya? Pada satu saat dia akan lakukan optimum lokal optimum ya. Harapannya adalah kedepannya dia akan mendapatkan optimum global. Nah, algoritma greedy itu adalah algoritma yang memecahkan persoalan secara langkah per langkah, step by step ya. Sedemikian sehingga pada setiap langkah, pertama mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan. Tadi ya, prinsipnya adalah take what you can get now. Yang kedua, berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global. Nah, kita tinjau masalah penukaran uang tadi ya, permasalahan penukaran uang ya. Nah, strategi greedy-nya adalah pada setiap langkah pilihlah koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Jadi pokoknya
pada setiap langkah pilihlah nilai koin yang paling besar ya, tapi tentu yang masih lebih kecil dari jumlah uang yang mau kita tukar ya. Seperti itu. Jadi misalkan A sama dengan 32 ya. Koin yang tersedia itu koin 1 rupiahan, 5 rupiahan, 10 rupiahan, 25 rupiahan. Nah, koin ini dalam jumlah banyak ya. Dalam jumlah banyak jadi tidak akan kekurangan koin ya. Asumsinya ya, tidak akan kekurangan koin. Nah, langkah 1 tadi strateginya apa? Pilih koin dengan nilai terbesar. Paling besar apa nilai koinnya? Paling besarnya adalah koin 25 rupiah. Jadi pilihlah satu buah koin 25. Maka total sebenarnya 25 ya Kak ya. Langkah 2 itu harusnya kita pilih koin yang 25 lagi. Pilih koin yang 25 lagi. Tapi kalau saya pilih di langkah kedua koin 25 lagi, maka jumlahnya kan jadi 50 ya. 25 tambah 25, 50. Melebihi jumlah uang yang mau kita tukar tadi ya, 32 ya. Nah, karena nggak bisa 25 ini, kita turun ke yang paling besar berikutnya. Yang paling besar berikutnya adalah 10 ya nggak? Yang paling besar berikutnya adalah 10. Tapi kalau saya ambil koin 10 di langkah yang kedua ya, jumlahnya menjadi 25 ditambah 10, 35 ya. Melebihi. Padahal kita mau menukar uang sebanyak 32 ya. Rugi bandar. 32 kita terima, kita kasih 35 ya, rugi 3 rupiah ya. Jadi nggak bisa ya. Oke, berikutnya ke yang maksimal berikutnya, itu adalah 5 rupiahan. Ya. 5 rupiahan gimana? 25 tambah 5, 30 rupiah. Nah, 30 rupiah masih lebih kecil daripada 32 ya. Jadi masih memenuhi ya. Sehingga totalnya 25 tambah 5 sama dengan 30. Ya. Nah, berikutnya kita mau ambil 5 lagi, 5 rupiah lagi. Wah, melebihi ya. 25 tambah 5, 30, 30 tambah 5, 35 ya, melebihi. Maka kita ambil koin berikutnya. Yang maksimal ya. Kita pilih satu buah koin 1. Totalnya 31. Berikutnya kita pilih lagi koin 1 rupiah sehingga 32. Jadi jumlah koin minimalnya itu adalah 4. Nah, ini kita lihat, tadi kan kita sudah dapatkan solusi optimalnya 4 ya. Ternyata greedy cocok 4 juga ya. Nah, disinilah peranan algoritma greedy ya. Kita lihat sangat efisien kan? Sangat efisien, setiap langkah dia maju terus, pantang mundur, dan hasilnya juga optimum ya. Baik ya. Mudah-mudahan dengan persoalan penukaran tadi kalian sudah mendapat gambaran tentang bagaimana cara kerja strategi algoritma greedy ya. Nah, jadi ya dari gambaran tadi ya kita bisa identifikasi bahwa algoritma greedy itu mempunyai elemen-elemen ya. Mempunyai elemen-elemen. Pertama adalah himpunan kandidat ya. Jadi harus ada himpunan kandidat ya. Kita misalkan dengan C ya. Jadi berisi kandidat yang akan dipilih pada setiap langkah. Apa kandidatnya? Ya terserah dari persoalannya ya, tergantung dari persoalannya. Kalau persoalan kita di penukaran uang, maka himpunan kandidatnya adalah koin. Koin-koin yang tersedia tadi ya. Ada 1 rupiah, ada 5 rupiah, ada 10 rupiah, ada 25 rupiah. Itu himpunan kandidatnya. Ya. Yang kedua, ada elemen yang namanya himpunan solusi atau S ya. Nah, apa itu himpunan solusi? Ya, berisi kandidat yang sudah dipilih. Jadi di step pertama tadi kalau di contoh penukaran uang, di step pertama kita ngambil sebuah koin. Nah, itu masuk ke himpunan solusi. Jadi himpunan solusi tadinya kosong, masukin koin 25 rupiah, maka himpunan solusi isinya 25 rupiah. Yang kedua tadi ngambil 5 rupiah, berarti 5 rupiah masuk ke himpunan solusi. Berikutnya 1 rupiah masuk ke himpunan solusi. Berikutnya 1 rupiah masuk ke himpunan solusi ya. Nah itu himpunan solusi dari S. Nah yang ketiga, greedy harus punya fungsi solusi. Apa itu fungsi solusi? Itu menentukan apakah himpunan kandidat yang dipilih sudah memberikan solusi atau tidak. Tadi kita cek ya, apakah dia masih lebih kecil dari 32? Oh melebihi, maka koin itu nggak diambil ya, dan sebagainya ya. Jadi solusinya harus pas 32 ya.
Apakah sudah 32? Kalau sudah 32 berarti selesai. Nah, yang keempat, fungsi seleksi atau selection function. Nah, ini fungsinya adalah memilih kandidat berdasarkan strategi greedy tertentu. Nah, strategi greedy ini bersifat heuristik ya. Nah, minggu kemarin sudah dijelaskan apa itu arti heuristik ya. Jadi heuristik itu sesuatu yang spesifik ya, spesifik terhadap persoalan itu. Jadi tidak bisa digeneralisir ya, heuristik ya. Jadi memilih kandidat ya. Ya, jadi fungsi seleksinya seperti apa? Kalau contoh penukaran uang tadi apa fungsi seleksinya? Apa fungsi seleksinya? Fungsi seleksinya adalah memilih apa? Koin ya, yang paling besar nilainya. Jadi selalu yang paling besar nilainya ya. Itu fungsi seleksi. Yang kelima fungsi kelayakan atau visible function ya. Jadi fungsi kelayakan itu memeriksa apakah kandidat yang dipilih dapat dimasukkan ke dalam himpunan solusi ya, layak atau tidak. Ya. Jadi contoh tadi ya, ketika kita mau masukin sebuah koin ke himpunan solusi ya, kita cek apakah itu masih layak atau tidak. Masih di bawah 32 atau tidak. Kalau masih di bawah 32 masuk ke himpunan solusi. Tapi kalau sudah lebih dari 32 tidak masuk, tidak layak ya. Nah, yang keenam fungsi objektif ya. Fungsi objektifnya adalah memaksimumkan atau meminimumkan ya. Tadi kan persoalan optimasi itu kan hanya ada dua, maksimumkan atau minimumkan. Jadi apa namanya, kalau di persoalan kita tadi di penukaran uang, apa fungsi objektifnya? Fungsi objektifnya adalah meminimumkan jumlah koin hasil penukaran. Nah itu, jadi algoritma greedy harus ada 6 elemen ini, ya, 6 elemen ini. Satu saja nggak ada, maka kita tidak bisa menjalankan algoritma greedy. Ya. Jadi ke-6-6-nya itu harus terpenuhi. Ya. Nah, dengan menggunakan elemen-elemen di atas, maka dapat dikatakan bahwa algoritma greedy itu melibatkan pencarian sebuah himpunan bagian S. Ya. S itu apa? Ingat, himpunan solusi. Ya. Dari himpunan kandidat C, ya, dari himpunan kandidat C, yang dalam hal ini S harus memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan, yaitu S menyatakan solusi, ya, dan S dioptimasi oleh fungsi objektif tadi ya, fungsi objektif. Nah, tadi saya sudah beri contoh ya, kalau kita resumekan dalam penukaran uang ya, himpunan kandidatnya dulu, himpunan kandidatnya adalah koin-koin tadi ya. Koin 1, koin 5, koin 10, koin 25 yang jumlahnya banyak ya. Himpunan solusinya adalah koin-koin yang terpilih. Koin-koin yang terpilih dari koin-koin yang tersedia ini ya. Fungsi solusinya adalah memeriksa apakah total nilai koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai uang yang ditukarkan. Itu fungsi solusinya. Fungsi seleksinya, pilihlah koin yang bernilai tertinggi dari himpunan koin yang tersisa. Fungsi kelayakannya memeriksa apakah koin yang baru dipilih apabila dijumlahkan dengan semua koin yang sudah berada di dalam himpunan solusi tidak melebihi jumlah uang harus bayar. Fungsi objektifnya adalah jumlah koin yang digunakan minimum. Nah, kita lihat di persoalan penukaran uang kita punya 6 elemen ini sehingga persoalan penukaran uang tadi bisa diselesaikan dengan menggunakan algoritma greedy. Ya. Secara umum, fungsi greedy adalah seperti ini. Ini metode tadi itu kita jabarkan dalam pseudocode ya. Jadi kalau ini pseudocode. Ya. Baik ya, jadi silakan kalian pelajari pseudocode-nya. Pseudocode ini adalah terjemahan dari strategi yang sudah kita yang kita jelaskan tadi ya. Jadi ada fungsi solusi, ada fungsi seleksi, ada himpunan C itu kandidat ya, ada fungsi layak atau tidak ya, seperti itu ya. Jadi mula-mula S himpunan kosong, himpunan solusinya kosong. While not solusi S, kalau S belum merupakan solusi ya,
dan C-nya tidak sama dengan himpunan kosong, himpunan kandidatnya tidak kosong ya, maka kerjakanlah loopingnya. Jadi kita terapkan pada C itu fungsi seleksinya. Jadi pilih sebuah kandidat dari C ya. Kemudian kalau X-nya kepilih ya, maka tentu X dibuang dari C. Kenapa dibuang? Karena X sudah dipakai ya. Jadi dibuang dari kandidatnya. Nah, jika himpunan solusi digabung dengan X itu apa? Yang baru masuk tadi. Salah satu elemen kandidat, satu elemen C yang baru masuk ya. Itu layak atau tidak? Jika layak, maka si X itu masuk menjadi himpunan solusi ya. Looping terus loopingnya. Kapan dia akan keluar dari looping ini? Kalau S himpunan solusinya sudah memenuhi fungsi solusinya, atau kandidatnya kosong, ya, nggak ada lagi yang bisa dipilih dari kandidat. Ya. Nah, jika S memenuhi fungsi solusi, artinya kita ketemu solusinya. Si S jadi solusi. Tapi apabila si S tidak memenuhi fungsi solusi, maka artinya tidak ada solusi. Ya. Seperti itu. Paham ya ini? Nah, perlu kalian ketahui ya, optimum global belum tentu merupakan solusi optimum terbaik. Bisa jadi merupakan solusi suboptimum atau pseudo optimum. Jadi artinya yang didapat oleh algoritma greedy, hasil dari algoritma greedy ya, itu belum tentu merupakan hasil yang terbaik, hasil yang paling optimum belum tentu. Ya. Jadi kalau kita pakai algoritma greedy ya, tidak ada jaminan bahwa yang dihasilkan, solusi yang dihasilkan oleh algoritma greedy itu merupakan optimum global. Tidak ada jaminan ya. Tergantung dari persoalannya. Tergantung dari persoalannya. Ada persoalan yang kalau pakai greedy dijamin pasti dapat solusi. Tapi ada lagi persoalan yang lain yang nggak dijamin ya. Nggak dijamin solusinya adalah merupakan solusi optimum ya. Jadi tergantung persoalannya. Paham ya? Jadi ada persoalan yang dijamin dijamin dapat optimum globalnya, ada persoalan yang tidak bisa dijamin optimum globalnya ya. Optimum terbaiknya maksudnya ya. Jadi solusi global yang dihasilkan oleh algoritma greedy tidak dijamin merupakan nilai yang optimum ya. Nah, kenapa demikian? Alasannya adalah pertama, algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua kemungkinan solusi yang ada ya. Jadi tidak seperti brute force atau exhaustive search ya, seperti itu. Dia kan tidak semua ditelusuri oleh dia. Hanya beberapa bagian saja yang ditelusuri. Makanya kan lebih efisien ya daripada exhaustive search atau brute force ya. Tapi akibatnya tidak menjamin adanya nilai yang dihasilkan oleh greedy, solusinya tidak dijamin optimum. Tapi itu hanya persoalan-persoalan tertentu ya. Di persoalan yang lain tidak dijamin. Di persoalan lain itu dijamin algoritma greedy kalau diterapkan bisa menghasilkan nilai yang paling optimum. Yang kedua, alasannya juga terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda. Ya. Sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat ya, jika kita ingin algoritma menghasilkan solusi optimal. Ya. Nah, jadi pada sebagian persoalan, algoritma greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang optimal, namun suboptimal ya. Jadi tidak akan terlalu melenceng lah ya. Tidak akan menjadi pakai algoritma greedy, ternyata dapat nilai optimumnya paling jelek ya, seperti itu. Tidak. Itu suboptimum ya, suboptimum. Tapi ya ada kemungkinan juga hasilnya lebih jelek ya, tergantung dari persoalan. Baik, perhatikan contoh 2 berikut ya. Nah, tinjau persoalan penukaran uang ya. Penukaran uang tadi ya, kita lihat ya. Nah, kalau tersedia koin ya itu 5, 4, 3, 1. Jadi koin 5 rupiahan
koin 4 rupiahan, koin 3 rupiahan, koin 1 rupiahan. Nah, uang yang ditukar adalah 7. Uang yang ditukar adalah 7. Coba kita terapkan algoritma greedy ya. Algoritma greedy tadi gimana? Fungsi seleksinya gimana? Fungsi seleksinya masih ingat? Ambil koin dengan jumlah rupiah yang paling besar. Mana yang paling besar? Pasti 5 rupiah ya Kak. Jadi ambil 5 rupiah. Berikutnya 4 rupiah. Oh, 4 rupiah nggak layak ya. Gagal masuk fungsi kelayakan. Karena jadi 9. 5 tambah 4 kan 9. Padahal yang akan ditukar adalah 7 ya. Tidak layak. Berikutnya yang 3 layak nggak? Tidak layak juga ya. Karena jadi 8. Padahal yang mau ditukar 7. Yang layak adalah kalau dia 1. Jadi 5 tambah 1, 6. Oh, masih kurang 1, 6. Terpaksa ngambil koin lagi 1 rupiahan ya. Jadi 5 tambah 1 tambah 1. Perlu 3 koin, 7. Nah, kalau pakai algoritma greedy didapat 3 koin. Solusi globalnya. Nah, solusi global ini bukan optimum, tidak optimum. Kenapa? Karena solusi optimalnya adalah kalau ditukar dengan koin 4 rupiah dan 3 rupiah. Kan 4 tambah 3, 7 ya. Cukup 2 koin. Ya. Nah, ini contoh bahwa algoritma greedy tidak bisa menghasilkan nilai optimum. Solusi global dari greedy tidak menghasilkan nilai optimum. Contoh yang lain nih, lihat. Nih contoh yang lain, lihat nih. Koinnya 10, 7, dan 1. Yang mau ditukar 15 ya. Terapkan algoritma greedy ya. Terapkan algoritma greedy. Pertama yang paling besar ya nggak? Paling besar 10. Berikutnya harusnya 10 lagi ya nggak? 10 lagi tapi tidak layak. Berikutnya 7. 7 tidak layak juga. Yang layak adalah 1. 10 tambah 1. 11. Padahal mau ditukar 15. Wah, nggak cukup. Tambah lagi 1, tambah lagi 1, tambah lagi 1, tambah lagi 1. Sehingga solusi yang dihasilkan greedy adalah 6 koin. Padahal solusi optimalnya adalah 3 koin saja cukup. Ya. Jadi 7 ditambah 7 tambah 1, 15. Ya. Cukup jauh di sini ya. Solusi yang dihasilkan oleh greedy dan solusi yang dihasilkan oleh manusia. Manusia yang cerdas ini. Manusia itu kan cerdas ya. Ini 3 koin. Nah, contoh C ini lebih parah lagi ya. Greedy menghasilkan solusi 6 koin, tapi yang optimumnya adalah 2 koin ya. Paham ya? Nah, catatan ya di sini ya. Untuk sistem mata uang dolar Amerika ya, atau euro Eropa, dan crown Swedia, rupiah Indonesia, algoritma greedy selalu memberikan solusi optimum untuk persoalan penukaran uang. Ini katanya ada klaim ya, seperti itu ya. Ya, jadi sebagai contoh seperti demikian ya, kita menukarkan uang 178.400 ya. Maka berarti pakai satu lembar uang kertas 100.000, satu lembar uang kertas 50.000, satu lembar uang kertas 20.000, satu lembar uang kertas 5.000, satu lembar uang kertas 2.000, satu koin uang 1.000, 2 koin uang 200. Maka totalnya adalah 178.400. Ya. Nah, jika solusi terbaik mutlak tidak terlalu diperlukan, jadi kita nggak usah perfect ya, nggak usah sempurna ya, maka algoritma greedy dapat digunakan untuk menghasilkan solusi hampiran atau approximation ya. Jadi kalau kita tidak perfeksionis ya, kalau perfeksionis kan pengennya yang sempurna, hasilnya yang paling optimum ya. Kalau yang tidak perfeksionis ya nggak usah yang terlalu optimum lah ya, di bawah-bawah optimum dikit lah gitu ya. Nah, algoritma greedy bisa dilakukan. Tapi kalau kalian perfeksionis, hasilnya harus tepat ya, maka tentu algoritma greedy bukan jadi pilihan. Ya. Pilihannya adalah ya brute force atau exhaustive search ya. Karena itu pasti menemukan hasil yang perfect ya atau sempurna ya. Nah, kenapa nggak greedy dipakai ya? Daripada menggunakan algoritma yang kebutuhan waktunya eksponensial,
untuk menghasilkan solusi yang eksak. Nah, seperti itu ya. Jadi daripada kalian apa? Daripada kalian menunggu ya berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun menunggu solusi yang paling optimum pakai algoritma brute force atau exhaustive search ya seperti itu. Daripada seperti itu ya udahlah pakai algoritma greedy aja ya, cepet ya didapat hasilnya walaupun tidak optimum ya. Jadi misalkan mencari tool dengan bobot minimal pada persoalan TSP. TSP itu adalah traveling salesperson problem ya. Untuk jumlah simple N yang banyak dengan algoritma brute force dibutuhkan waktu komputasi yang lama untuk menemukannya. Nah, persoalan TSP ini sudah kalian pelajari ya di kuliah matematika diskrit ya. Traveling salesperson problem itu apa namanya? Sampai sekarang belum ditemukan algoritma yang polinomial untuk mencari solusi yang perfectnya. Solusi yang paling optimumnya ya. Yang ada sekarang algoritma-algoritma heuristik ya, atau algoritma pakai strategi-strategi yang tidak dijamin hasilnya paling optimum ya. Termasuk greedy ya. Jadi dalam algoritma greedy meskipun tur dengan berbobot minimal TSP tadi ya tidak ditemukan, namun solusi dalam algoritma greedy dianggap sebagai hampiran terhadap solusi optimal. Baik. Nah, namun bila algoritma greedy dapat menghasilkan solusi optimal, maka keoptimalannya itu harus dapat dibuktikan secara matematis ya. Seperti itu. Nah, membuktikan optimalitas algoritma greedy secara matematis adalah tantangan tersendiri ya. Lebih mudah memperlihatkan algoritma greedy tidak selalu optimal dengan menunjukkan counter example. Contoh kasus yang menunjukkan solusi yang diperoleh tidak optimal. Jadi tadi di kasus contoh penukaran uang, kita kasih counter example. Contoh di mana algoritma greedy tidak bisa menemukan solusi optimal. Nah, ini beberapa persoalan yang diselesaikan di algoritma greedy ya. Persoalan penukaran uang, persoalan memilih aktivitas, minimisasi waktu di dalam sistem, persoalan knapsack, penjadwalan job dengan tenggat waktu, file menentang minimum, intensitas terpendek, kode Huffman, pecahan mesin, dan sebagainya. Banyak sekali contoh persoalan yang bisa diselesaikan dengan algoritma greedy ya. Cuman kalau contoh-contoh itu kita bahas semuanya di sini ya, maka mungkin kalian butuh waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kuliahnya ya, seperti itu. Khusus untuk mempelajari penerapan algoritma greedy untuk tiap persoalan. Tapi sebetulnya yang penting di sini adalah kalian menguasai prinsip-prinsip algoritma greedy. Yang 6 elemen tadi ya, yang 6 elemen tadi. Himpunan kandidat, himpunan solusi ya, fungsi seleksi, fungsi layak ya, fungsi objektif ya. Nah, itu semua kalian kuasai. Ya. Contoh persoalan ini hanya sebagai contoh aja, ilustrasi saja ya. Jadi kalian nggak usah hafalkan ya. Nanti kalian hafalkan persoalan penukaran uang. Oh, ini ya, ininya ini ya. S-nya ini ya, C-nya ini ya, fungsi layaknya ini ya. Persoalan knapsack problem ya. Oh, ini dihafalin kalian ya. Nggak usah dihafalin ya. Yang harus dihafalkan itu sebenarnya nggak ada yang harus dihafalkan. Pokoknya kalian memahami prinsip kerja algoritma greedy. Tadi kan sudah diberikan pseudocode-nya ya. Pseudocode-nya seperti itu. Jadi apapun persoalannya pasti pseudocode-nya seperti itu. Pasti desain solusinya seperti itu ya. Apapun persoalannya. Kalau pakai strategi algoritma greedy ya. Paham ya? Baik, jadi sebetulnya kuliah kita tentang algoritma greedy selesai sampai di sini harusnya. Selesai. Selesai. Kalau kalian sudah paham ya. Jadi berikutnya ini hanya selingan aja sebetulnya. Selingan itu adalah apa? Ya, kalian diberikan contoh-contoh ya. Contoh-contoh bagaimana menyelesaikan persoalan dengan algoritma greedy ya. Kalau kalian sudah mengerti, yang slide-slide berikutnya ini adalah tentang konfirmasi ya. Pemahaman kalian tentang algoritma greedy ya. Nanti di slide-slide berikutnya ya, kalian tinggal persoalan ini, oh iya betul ya. Pakai algoritma greedy seperti itu. Berikutnya, oh iya betul ya, betul dan sebagainya. Ya.
Jadi slide berikutnya seolah-olah dalam tanda petik itu latihan soal. Inti dari algoritma greedy itu sampai di sini. Ya. Paham tidak kira-kira ya? Jadi kalian harus mengetahui ya strategi algoritma greedy ya seperti apa. Ya. Baik ya, jadi kita akan melihat 9 persoalan ini. Ini contoh soal. Contoh soal. Yang nomor 1 kan tadi sudah dikasih ya kalau nomor 1. Baik ya, ini. Kita sekarang akan kita akan meninjau kembali tentang persoalan penukaran uang ya. Jadi kita akan tinjau secara matematis di sini ya. Jadi kita akan performulasikan secara matematis ya. Jadi ada nilai uang yang ditukar itu A ya. Ada himpunan koin, multiset, D1, D2 dan sebagainya. Multiset ya, itu bukan set, bukan himpunan, multi himpunan. Apa bedanya multiset dengan himpunan? Kalau himpunan gimana? Elemennya harus unik elemennya ya. Elemennya harus unik, tapi kalau multiset elemennya tidak harus unik. Jadi bisa aja tadi angka 1 ada 2, angka 1 ada 3, angka 5 ada 5, dan seterusnya. Yang pada solusinya X sama dengan X1, X2 sampai Xn. Ya. Nah, XI sama dengan 1 jika DI dipilih. Ya, jadi kalau X1 dipilih, ini kan koin, nanti ini koin. Kalau X1 itu dipilih, maka nilainya 1 ya. Tapi kalau X1 tidak dipilih, 0. Demikian seterusnya. Sehingga objektif persoalannya adalah minimalkan ya fungsi objektifnya. Jadi jumlahkan semua XI di mana I-nya dari 1 sampai N. Kendalanya itu apa tadi? Ya. Kendalanya adalah DI kali XI itu harus sama dengan A. A itu yang ditukar. DI itu kan himpunan koin. Ya. Jadi nilai koin DI XI ya. Nah, penyelesaian dengan exhaustive search ya. Kalau kita pakai exhaustive search ya. Karena X sama dengan X1, X2 sampai Xn ya, dan Xi bernilai 1 atau 0, maka terdapat 2 pangkat N kemungkinan solusi. Ya, yaitu terdapat 2 pangkat N kemungkinan vektor X. Ya. Jadi, kombinasi dari X1, X2 sampai Xn. 2 pangkat N. Untuk mengevaluasi fungsi objektif, kebutuhan waktunya ON. Ya, fungsi objektifnya ya. Sehingga kompleksitas algoritma exhaustive search-nya seluruhnya adalah N ya, kali 2 pangkat N. Ya. Jadi ON kali 2 pangkat N. Kalau pakai exhaustive search ya. Penyelesaian algoritma greedy, tadi kita udah bahas ya pseudocode-nya. Ini pakai algoritma greedy ya. Jadi memilih koin bernilai terbesar dari himpunan dengan N koin ya. Kompleksitasnya adalah ON. Ya. Menjumlahkan semua koin di dalam S juga ya. Jadi ON ya, ini ya. Looping while, bahasa Indonesia kalang ya, kalang while diulang maksimal sebanyak jumlah koin dalam himpunan, yaitu N kali ya enggak? Ada N kali. Sehingga kompleksitas algoritma dari penukaran uang ini adalah ON kuadrat ya, N kali N ya. Nah, ini masih bisa kita optimalkan lagi waktu eksekusinya ya. Jadi agar pemilihan koin uang berikutnya optimal, maka kita bisa mengurutkan himpunan koin dalam urutan yang menurun ya. Non-increasing order ya. Ini kurang R ya, non-increasing order atau decreasing order. Jika himpunan koin sudah terurut menurun, maka kompleksitas algoritma penukaran uang adalah ON ya. Namun jika kompleksitas algoritma pengurutan diperhitungkan, maka kompleksitas algoritma penukaran uang itu adalah ON kuadrat ya. Ya. Nah, jika algoritma pengurutannya menggunakan algoritma brute force ya. Nah, ini nanti bisa dioptimalkan lagi ya enggak? Pengurutannya misalkan pakai quicksort ya. Atau pakai yang lain yang lebih optimal.
Nah, sayang 1000 sayang tadi algoritma yang greedy untuk persoalan penukaran uang tidak selalu menghasilkan optimal. Ya. Tadi kita udah lihat ya. Nah, berikutnya persoalan memilih aktivitas ya, atau activity selection problem ya. Nah, persoalannya adalah ya, misalkan ada n buah aktivitas ya. S ya, misalkan ada aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3 sampai aktivitas n ya. Yang ingin menggunakan sebuah resource. Misalnya ruang pertemuan, studio, prosesor dan lain-lain ya, tergantung dari persoalannya. Kalau apa namanya? Pernikahan, nah orang-orang berebut menyewa ruang pertemuan ya, atau ruang apa? Ruang pernikahan ya gitu ya. Biasanya di bulan-bulan tertentu, bulan-bulan baik ya. Nah, kalau di Jawa itu ada bulan-bulan baik ya. Itu biasanya orang-orang berebut untuk nikah ya, untuk nikah. Makanya ruang pertemuan jadi rebutan ya. Studio, prosesor misalkan di sistem operasi. Nah, kalian kan sedang mengambil kuliah sistem operasi ya di semester ini ya. Nah, ini juga sama. Dari sebuah proses rebutan prosesor. Padahal prosesor kita hanya satu ya. Kalau di laptop kan hanya satu ya. Paling ada koprosesornya di situ ya. Kalau pakai dual core ya. Itu diperebutkan oleh banyak proses yang lagi jalan di laptop kita ya. Nah, resource hanya dapat digunakan oleh satu aktivitas dalam satu waktu ya. Kan tidak mungkin di satu ruang pertemuan ada 4 nikahan ya gitu ya. Kecuali kalau acara itu ya, nikah bersama ya. Bisa perintah-perintah daerah itu menyelenggarakan nikah bersama ya. Tapi kalau yang nikah biasa ya, tidak mungkin di satu gedung pertemuan di jam yang sama, hari yang sama ada 2 pernikahan ya. Bisa kacau ya begitu. Walaupun kita sebagai pengunjung enak ya. Jadi kita kan bisa makan 2 kali ya. Amplopnya sekali, makannya 2 kali ya. Atau 3 kali kalau ada 3 pernikahan. Nah, setiap kali satu aktivitas memakai resource, maka aktivitas lain tidak dapat menggunakannya sebelum aktivitas tersebut selesai. Ya. Nah, setiap aktivitas I memiliki waktu mulai SI dan waktu selesai FI ya. Yang lama ini SI pasti lebih kecil atau sama dengan FI ya, sudah jelas itu ya. Masa Pak selesainya lebih kecil daripada mulainya, kan nggak mungkin. Pasti mulainya lebih kecil dari selesainya. Dua aktivitas I dan J dikatakan compatible jika interval SI, FI dan SJ, FJ tidak beririsan. Ya, tidak beririsan. Persoalan activity selection problem ialah bagaimana memilih sebanyak mungkin aktivitas yang dapat dilayani oleh resource. Gimana kita memilih sebanyak mungkin aktivitas yang dapat dilayani oleh resource. Jadi kalau yang punya gedung pernikahan, gimana kita berpikir agar bisa sebanyak mungkin orang nikah di gedung kita? Kan pemasukannya jadi besar ya, uang gedung ya, seperti itu. Nah, ini contoh instansiasi persoalan. Misalkan terdapat N sama dengan 11 buah aktivitas dengan waktu mulai SI ya, dan waktu selesai masing-masing FI ya, jadi sebagai berikut. Aktivitas 1 dikerjakan pada saat ke-1, misalkan ini apa ya satuannya ya. Misalkan satuannya apa? Hari lah, mungkin hari ya. Gedung pertemuannya dipakainya seharian misalkan. Mulainya di hari pertama, selesai di hari keempat. Aktivitas yang kedua, mulai di hari ketiga, selesai di hari kelima. Aktivitas ketiga, mulai di hari keempat, selesai di hari keenam. Aktivitas keempat, selesai di hari kelima, mulai di hari kelima, selesai di hari ketujuh. Dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, penjelasan dengan exhaustive search, ya, langkah-langkahnya. Tentukan semua himpunan bagian dari himpunan dengan N aktivitas. Nah, dicari semua himpunan bagiannya. Ya. Kemudian evaluasi setiap himpunan bagian. Apakah sebuah aktivitas di dalamnya compatible atau tidak ya? Jadi nggak ada yang beririsan ya, nggak ada yang bertabrakan ya, nggak ada yang satu gedung nikahnya 2 orang pernikahan ya. Jika compatible, maka himpunan bagian tersebut adalah salah satu kandidat solusinya. Nah, pilihlah kandidat solusi yang memiliki jumlah aktivitas paling banyak karena ini kan fungsi objektifnya ya.
Sehingga kompleksitas waktu algoritmanya adalah N kali 2 pangkat N. Nah, mengapa? Ayo silakan kalian cari sendiri ya, latihan. Gimana cara menganalisisnya nih? Kok bisa N kali 2 pangkat N ya? Pikirkan ya. Nah, sekarang penyelesaian dengan algoritma greedy ya. Nah, apa strategi greedy-nya? Ya. Pertama, urutkan sebuah aktivitas berdasarkan waktu selesainya terurut dari kecil ke besar. Dari waktu selesai ya, bukan dari waktu mulai. Waktu selesainya urutkan dari kecil ke besar. Pada setiap langkah, pilih aktivitas yang waktu mulainya ya, lebih besar atau sama dengan waktu selesai aktivitas yang sudah dipilih sebelumnya. Nah, itu strategi greedy-nya ya. Baik, sekarang kita akan ilustrasikan ya. Tadi kita udah punya tabel ya, tabel aktivitasnya mulainya kapan, selesainya kapan ya, seperti itu. Nah, solusinya tadi gimana tadi strateginya? Urutkanlah ya. Urutkanlah dari kecil ke besar waktu selesainya ya. Diurutkan ya, waktu selesai. Kemudian carilah ya yang waktu waktu mulainya itu lebih besar dari waktu selesai aktivitas sebelumnya yang sudah dipilih ya, supaya tidak bertabrakan kan di situ ya, supaya tidak bertabrakan ya. Baik ya, jadi kalau kita urutkan, pertama mana yang paling kecil nih waktu selesainya? Yang paling kecil lah aktivitas 1 ya nggak? Maka masukkan ke himpunan solusi aktivitas 1. Selesainya di 4. Selesainya di 4. Yang kedua. Nah, yang kedua mana? Aktivitas berikutnya ya. Yang dipilih ya, itulah aktivitas nomor 3. Kenapa aktivitas nomor 3? Karena kalau aktivitas nomor 2 ya, kita lihat ya. Waktu mulainya di 3. Padahal aktivitas pertama tadi sebelumnya, yang sebelumnya itu waktu selesai di 4. Tabrakan dong ya, tabrakan. Maka yang diambil adalah nomor 3 ya. Selesainya pada saat 6. Arti ketiga kan selesainya pada saat 6. Baik, berikutnya pilih ya aktivitas yang mulainya setelah si aktivitas 3 selesai. Aktivitas 4 kan nggak mungkin ya. Ya kan? Ya. Aktivitas 5 nggak mungkin, mulainya 3. Aktivitas ke-6 yaitu 7 ya. Mulainya kan 7 ya. Jadi mulainya pada saat yang ke-7, selesainya pada saat yang ke-9. 9. Jadi pilihlah aktivitas 6. Karena mulainya 7, padahal ini 6. 7 selesai pas 9. Baik, berikutnya pilih aktivitas 7 karena mulainya 10 kan. Mulainya 10 ya. Pilih 7, selesainya si 7 itu di 11 ya. Berikutnya cari aktivitas yang mulainya setelah 11. Setelah 11 itu setelah 11 menit itu adalah aktivitas nomor 11. Dimulainya 13. Maka aktivitas 11 masuk ya. Selesainya di 15. Demikian kalau kita gambarkan, jadi aktivitas 1 seperti ini. Jalan, terus dilanjutkan aktivitas 3, lanjutkan aktivitas 6, lanjutkan aktivitas 7, lanjutkan aktivitas 11. Jadi solusinya menurut greedy ini yang dipilih adalah aktivitas 1, 3, 6, 7, dan 11. 5 aktivitas ya. Baik ya, ini contoh lain ya untuk N sama dengan 12 aktivitas ya. Yang ini silahkan kalian pelajari sendiri saya kira ya, itu kan serupa ya. Baik, ini saya skip ya, kalian bisa pelajari. Nah, ini adalah algoritma greedy untuk activity selection problem ya. Jadi ini fungsi greedy untuk menyelesaikan activity selection problem ya. Jadi nama fungsinya greedy activity selector. Nah, inputnya itu adalah S1, S2 sampai Sn integer. Inilah waktu mulainya aktivitas ya. F1, F2 sampai Fn ini waktu berakhirnya aktivitas yang ke I ya.
Jadi ini integer ya. Asumsikanlah aktivitas sudah diurut terlebih dahulu berdasarkan waktu selesainya. Jadi F1 lebih kecil atau sama dengan F2, lebih kecil sama dengan F3, lebih kecil, dan seterusnya sampai lebih kecil atau sama dengan Fn ya. Nah, algoritmanya itu adalah pertama N kita assign panjang dari S. Ini panjang dari S kan. S1 sampai Sn berarti panjangnya ada N ya. Panjang dari S itu ada N ya. Nah, A ya himpunan ya, kita mulai dengan aktivitas nomor 1 ya. Nah, aktivitas nomor 1 selalu terpilih. Kenapa aktivitas nomor 1 selalu terpilih ya? Karena kan sudah diurutkan ya. Sudah diurutkan dari F1, F2 sampai Fn. F1 itu adalah yang paling kecil. Jadi yang nomor 1 selalu yang pertama dipilih ya. Nah, kemudian ya kita set J itu sama dengan 1. Jadi aktivitas 1 ya, J itu ya. Nah, kemudian kita cari for I sama dengan 2 sampai N. Nah, mulai dari aktivitas kedua sampai aktivitas ke N ya. Itu kita cari ya. Jika waktu mulai aktivitas ke I lebih besar atau sama dengan aktivitas Fj, berarti ini layak ya, compatible ya, compatible. Maka si I menjadi bagian dari solusi ya. Gabungkan ya. A itu kan himpunan solusi ya. Gabungkan. Kemudian nilai J, aktivitas J, nilai J ini kita gantikan dengan aktivitas I. Kenapa? Karena sekarang yang jalan adalah aktivitas yang ke I ya. Aktivitas ke J kan sudah selesai. Tadi Fj. Fj selesai, teruskan dengan SI yang ke I. Nah, kemudian naik lagi ke atas, demikian seterusnya ya. Demikian seterusnya. Nah, sehingga komputasi algoritmanya, ada berapa komputasi algoritmanya? Komputasi algoritma ada N ya, ON. Ya. Jika waktu pengurutan ini tidak diperhitungkan. Jadi asumsinya sudah terurut ya. Maka komputasi waktu algoritmanya adalah ON. Nah, sekarang kita akan buktikan optimalitas algoritma greedy untuk persoalan activity selection problem. Ya. Nah, misalkan S itu himpunan 1, 2, sampai N adalah himpunan aktivitas yang sudah diurutkan berdasarkan waktu selesai. Ya. Terurut berdasarkan waktu selesai. Ya. F1, F2, sampai Fn tadi ya. Asumsikan A, ya, itu himpunan solusi. Itulah himpunan bagian dari S. Ya, itu adalah solusi optimal. Juga diurutkan berdasarkan waktu selesai dan aktivitas pertama di dalam A adalah K1. Nah, jika K1 sama dengan 1, maka A dimulai dengan pilihan greedy. Ya. Kenapa dimulai dengan pilihan greedy? Karena aktivitas 1 kan paling kecil nilai F-nya, waktu selesainya, finish-nya ya. Jika K1 tidak sama dengan 1, maka solusi optimal ini tidak dimulai dengan pilihan greedy ya. Karena greedy itu selalu yang F-nya paling kecil ya. Nah, kita akan menunjukkan bahwa B sama dengan A dikurangi himpunan K1 ya, digabungkan dengan aktivitas 1 tadi ya. Yang dimulai dengan pilihan greedy aktivitas 1 itu adalah solusi optimal lain. Ya. Nah, karena F1 lebih kecil atau sama dengan FK1 ya, dan aktivitas-aktivitas di dalam A itu kompatibel ya, maka aktivitas-aktivitas di dalam B juga kompatibel ya. Ya. Nah, oleh karena itu, maka B juga itu optimal ya. Nah, karena itu kita menyimpulkan selalu terdapat solusi optimal yang dimulai dengan pilihan greedy. Jadi di persoalan ini greedy menjamin adanya solusi optimal ya. Nah, sebetulnya strategi greedy ya, fungsi seleksinya itu bisa kita cari yang lain ya. Jadi fungsi seleksi itu tidak hanya satu ya, boleh. Ada beberapa, bisa ada beberapa ya. Misalkan lah kalau tadi kan fungsi seleksinya itu adalah kita memilih apa namanya yang waktu finishnya, waktu selesainya yang paling kecil ya enggak ya. Nah, kalau sekarang strateginya adalah ya pilih aktivitas yang durasinya paling kecil lebih dahulu ya. Dan waktu mulainya tidak lebih besar dari waktu selesai aktivitas lain yang telah terpilih tadi ya. Jadi sekarang dari durasi, bukan dari waktu finish ya. Durasi yang paling kecil. Nah, ini boleh juga ya. Tetapi harus dibuktikan secara matematis bahwa strategi ini juga optimal. Buktikan dengan cara yang tadi ya, yang barusan kita jelaskan untuk strategi yang pertama tadi ya. Adakah di antara kalian yang bisa membuktikannya? Ayo, coba latihan, buktikan. Benar nggak kalau pakai strategi ini pasti solusinya adalah optimal juga?
Terbukti atau tidak terbukti? Silahkan dicoba. Nah, jadi solusi dengan strategi greedy yang kedua, ini memilih aktivitas yang paling kecil lebih dahulu ya. Jadi memilih aktivitas yang paling kecil lebih dahulu ya. Jadi ini nomor aktivitas ya. Ini waktu mulainya, ini waktu finishnya. Ini durasi ya. Durasi kan 4 dikurangi 1, 3. Ini 5 dikurangi 3, 2. 6 dikurangi 4, 2. 7 kurangi 5, 2. Dan seterusnya ya. Nah, kalau pakai strategi yang kedua ini, maka aktivitas yang dipilih itu adalah pertama aktivitas 7. Ya. Kemudian, karena aktivitas 7 karena durasinya paling kecil nih. Aktivitas 7. Berikutnya aktivitas 2, aktivitas 4, aktivitas 6, ini boleh sembarang ya. Kalau dilihat dari durasinya. Tapi tadi kan tidak hanya durasi, tapi dipilih juga berdasarkan apa? Kompatibel apa tidaknya ya. Kompatibel atau tidak ya. Nah, jadi kalau kalian cari pakai strategi yang kedua ya, berdasarkan durasi yang paling minimal dan dicek kompatibel atau tidak, maka solusi aktivitas yang dipilih adalah 7, 2, 4, 6, dan 11. Itu 5 aktivitas. Baik guys, ini sudah hampir 1 jam ya. Jadi kita istirahat dulu ya, Kemudian nanti kita lanjutkan lagi ke contoh persoalan yang lainnya yang bisa diselesaikan oleh algoritma greedy ya. Istirahat dulu ya, minum teh dulu mungkin ya, tenangkan pikiran dulu ya. Kita akan lanjutkan lagi sesudah yang satu ini. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi di persoalan yang akan diselesaikan oleh greedy selanjutnya ya. Baik.